dalam rencana Tuhan tidak berarti bebas dari kesalahan. Amin. Abraham membuat kesalahan, Daud membuat kesalahan, dan orang-orang di dalam Alkitab yang lain, Musa membuat kesalahan. Jadi jangan pikir kalau Anda membuat kesalahan berarti nanti rencana Tuhan tidak akan terjadi dalam kehidupan saya. Kalau itu rencana Tuhan yang namanya unconditional. Ada rencana Tuhan yang tidak bersyarat, artinya Tuhan sudah menetapkan apapun yang terjadi, Tuhan akan campur tangan. Nanti saudara akan melihat bahwa Tuhan yang intervensi supaya rencananya akan terlaksana. Jadi kalau saudara sedang dalam perjalanan menuju pada rencana Tuhan, kok tiba-tiba melakukan kesalahan, cepat-cepat kembali kepada Tuhan. Minta ampun, minta maaf. Ampuni saya Tuhan, koreksi diri, kemudian berjalan dalam rencananya. Ibarat saudara nyetir, kemudian tersesat. Karena di dalam buku manual itu sudah ada aturannya. Saudara harus ini jalannya, ini mapnya. Kalau tersesat balik lagi. Saudara saya melihat di televisi, hati-hati. Karena ada orang yang pergi ke satu tempat mengikuti map Google itu, masuk ke desa yang tidak ada jalannya setelah itu. Tersesat. Padahal sudah ada pedomannya, sudah ada plannya, tersesat. Nah, mau salahin siapa? Mbah Google, HP saudara, atau cara saudara settingnya salah? Ya kan? Saudara menentukan tempatnya salah. Apapun juga, saudara, kita semua pernah tersesat. Saudara juga pernah tersesat. Kita semua pernah tersesat, ya kan? Saudara pernah tersesat? Salah masuk, kemudian susah mau balik lagi. Saya pernah, saudara, ya kan? Pas mobil itu, mau mundur susah, akhirnya pinjem halaman tetangga untuk kita bisa mundur. Masih ingat Pak Roni? Ya kan? Saudara, ketika kita tersesat, ketika kita membuat kesalahan, cepat kembali kepada jalan yang benar. Mundur, kembali ke track yang benar. Jangan malah, udahlah, sudah sesat begini, mau apa lagi? Sudah terlanjur basah, nyemplung sekalian, bodoh, kembali. Nah, saya bersyukur di Google itu, kalau saudara tersesat dan sudah terlanjur, ada calculate, artinya dibuatkan lagi cara bagaimana saudara bisa kembali ke track itu. Firman Tuhan juga akan menolong saudara, kembali ke track yang benar, calculate. Amin. Hidup dalam rencana Tuhan tidak berarti bebas dari kecerobohan. Kita semua pernah membuat kecerobohan. Iya kan? Abraham membuat kecerobohan yang membahayakan rencana Tuhan. Tapi kalau itu rencana Tuhan, Tuhan campur tangan supaya tidak ada intervensi manusia yang membatalkan rencananya. Kita semua pernah melakukan kecerobohan. Saudara melakukan kecerobohan, saya juga melakukan kecerobohan. Sudah terjadi mau apa? Ya kan? Kembali ke jalan Tuhan, bertobat. Jalani lagi apa yang menjadi rencananya. Hidup dalam rencana Tuhan tidak berarti bebas dari keraguan. Saudara pernah ragu, saya pernah ragu. Ya kan? Apalagi kalau itu sudah membuat penantian terlalu lama. Kapan Tuhan akan menyatakan, kapan? Kemudian yang ada di depan mata adalah kesulitan, tantangan, permusuhan. Saudara bisa membuat kesimpulan, mungkin ini bukan rencana Tuhan. Ada yang pernah mengambil kesimpulan karena terlalu lama menanti dan tidak kunjung datang apa yang dianggap sebagai rencana Tuhan dalam kehidupan saudara, kemudian saudara mengatakan, mungkin ini bukan rencana Tuhan. Mungkin dulu saya emosi waktu membuat keputusan ini. Akhirnya saudara cari jalan pintas supaya cepat ada jawaban. Datang ke dukun, mempertanyakan, benarlah hidup saya nanti seperti apa? Kemudian tangan saudara dibaca, ya kan? Ada huruf M. Oh, nanti kamu akan mati, ya kan? Nah, saudara, kita semua kalau tidak hati-hati, keraguan kita akan membahayakan kesetiaan kita. Ketika kita mengambil jalan pintas dan tidak sabar menanti, saudara masuk dalam jebakan iblis, karena keraguan adalah lahan yang subur untuk menjatuhkan. Atau Anda yang ragu-ragu sebentar lagi mudah dijatuhkan. Waspadalah.
Terakhir, tidak ada tangan manusia yang bisa membatalkan rencananya. Tidak ada tangan manusia. Perhatikan kisahnya Abraham dan Sarah. Ketika dia mau membatalkan rencana Tuhan, supaya tidak usahlah anak perjanjian, kemudian mereka mengambil jalan pintas, tidur dengan Hagar, lahir Ismail. Tuhan tetap mengatakan, itu bukan anak perjanjian. Saya akan setia kepada janji saya, tetap kamu akan melahirkan tahun depan. Jadi jalan pintas mereka bukan jalan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah membatalkan rencananya hanya gara-gara engkau ambil jalan pintas. Kalau itu rencana Tuhan, pasti akan terlaksana. Ada dua raja yang coba mau menodai Sarah, Abimelek dengan Firaun. Tapi Tuhan campur tangan membuat raja-raja itu merasa berdosa dan membatalkan rencana untuk menodai Sarah. Saya selalu mengatakan orang yang paling berbahaya itu bukan orang kerasukan setan, bukan orang mabuk. Orang yang paling bahaya adalah orang putus asa. Yang banyak bunuh diri biasanya orang bunuh diri karena apa? Putus asa. Itulah sebabnya saudara, obat untuk menanggulangi putus asa adalah terus berharap kepada Tuhan. Ada waktunya nanti. Ada waktunya nanti. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik, pasti yang terbaik. Amin. Nanti setelah saudara melewati semua, baru saudara mengatakan, tapi ku mengerti sekarang. Sekarang, kemarin nangis. Kemarin susah, kemarin saudara negatif, kemarin saudara ngomongin hal-hal yang tidak benar, kemarin saudara marah-marah, kemarin saudara memberontak. Tapi ku mengerti sekarang. Tanya kepada Ibu Sarah kalau tidak percaya. 25 tahun. Dan dia mengambil jalan pintas yang pada akhirnya mendatangkan kesulitan dalam pernikahannya. Yang dia mengatakan, saya tidak tahan dengan Hagar. Suruh dia keluar dari rumah. Karena apa? Ada penafsir mengatakan, selisih umur antara Ishak dengan Ismail itu 12-13 tahun. Jadi ketika Ishak lahir, Ismail mulai nyindir-nyindir berkaitan dengan warisan. Saudara membaca di ayat sebelumnya, akhirnya Sarah tidak tahan lagi dengan kalimat-kalimat itu, dia bilang sama suaminya, suruh keluar. Walaupun berat buat Abraham, karena anaknya, Ismail anaknya sendiri. Abraham tetap memberkati Ismail tapi diusir dari rumah. Itu muncul oleh karena apa? Oleh karena Sarah tidak sabar menanti waktu Tuhan. Jadi ketika Anda mengambil jalan pintas yang tidak sesuai dengan rencana Tuhan, yang lahir adalah penderitaan. Dan kadang-kadang penderitaan itu dibawa sampai mati. Waspadalah, tunggu waktu Tuhan. Amin. Yang muda-muda tunggu waktu Tuhan. Kalau belum ada di dalam pernikahan, jangan macam-macam. Contoh apa macam-macam? Berhubungan seks di luar pernikahan. Nanti kalau anak lahir, ya kan? Anak tetap anak, dia tidak salah, tapi rasa bersalah itu akan dibawa sampai mati. Waspadalah, jangan macam-macam. Amin. Anda mungkin bisa menyembunyikan, ada berapa orang yang membunuh bayinya, taruh di tas kresek, buang tempat sampah. Anda mungkin bisa menghilangkan bukti, tetapi rasa bersalah, guilt, itu tidak bisa dibuang. Maka belajarlah mengambil keputusan untuk setia dalam rencananya. Kebenaran yang berikutnya, hidup dalam rencana Tuhan tidak berarti bebas dari kesulitan. Perhatikan baik-baik, hidup dalam rencana Tuhan tidak berarti bebas dari kesulitan. Semua mengucapkan ini, yang sedang menonton tolong ucapkan sendiri, 1, 2, 3. Jangan pikir, saya sudah tahu rencana Tuhan, saya ada di dalam rencana Tuhan, saya tidak akan dimusuhi orang, saya tidak akan menghadapi kelaparan, saya tidak akan menghadapi kesulitan, saya tidak akan menghadapi pertengkaran. Lupakan itu dari benak saudara. Karena saya melihat bukti, mereka ada di dalam rencana Tuhan, Abraham dan Sarah ada dalam rencana Tuhan, tetapi apa yang terjadi? Mereka diizinkan menghadapi kelaparan. Bahkan mereka diizinkan masuk dalam peperangan. Mereka menyaksikan pemusnahan Sodom dan Gomora. Mereka menyaksikan situasi yang sulit di mana mereka harus berdusta. Saudara-saudara, hidup dalam rencana Tuhan
Tidak berarti kita bebas dari kesulitan. Tetapi yang saya mau mengatakan, hidup dalam rencana Tuhan berarti Anda disertai oleh Tuhan dalam setiap kesulitan. Amin. Mari kita lihat. Kelaparan. Siapa pernah kelaparan? Padahal saudara setia kepada Tuhan, baca Alkitab, ya kan? Rajin melayani Tuhan. Tiba-tiba beras habis, tidak punya duit. Pernah menghadapi itu? Amin. Saudara harus masak sandal jepit dipotong-potong, dimasak rendang, enggak ada. Ya. Yang saya lihat Pak Samuel pernah masak kayu lapuk, ya kan? Jadi abon. Ya. Saudara, ketika engkau pernah diizinkan kelaparan bukan bukti bahwa Anda tidak ada dalam rencana Tuhan. Itu adalah bukti bahwa Anda sedang dibentuk oleh Tuhan. Bagaimana sikap Anda waktu menghadapi kelaparan? Amin. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525 atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.